jihad fisabilillah. Ya. Sampai pernah diriwayatkan ada seorang ayah dan anaknya bertengkar gara-gara berebut untuk perang, yaitu sahabat Khuzaimah dan anaknya Sa'ad. Ya. Ketika ada komandan perang, si ayah memerintahkan kepada anak, wahai anak, Sa'ad kamu tolong jaga di rumah. Saya mau jihad berangkat perang dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu jaga wanita, jaga anak-anak di rumah. Kata Sa'ad anaknya, wahai ayah minta maaf. Saya ini lebih tinggi keinginannya perang daripada kamu ya ayah. Mestinya kamu yang jaga rumah, jaga wanita. Saya yang harus perang. Ya. Kata si ayah Khuzaimah, wahai anak, kamu ingin durhaka dengan saya. Saya perintahkan kamu untuk jaga kok saya yang disuruh jaga rumah. Kata si ayah ini, wahai ayah minta maaf, bukan saya tidak taat kepada kamu. Ini perang perintah Allah dan perintah Rasul. Kamu menyuruh saya yang jaga rumah, tapi Allah dan Rasul menyuruh saya perang. Ya. Akhirnya saya taat kepada kamu, tapi ingkar kepada Allah dan Nabinya. Tidak taat kepada Allah dan Nabinya. Wahai anak, jika kamu ingin memang berperang, maka dahulukan ayahmu ini untuk berperang. Ya. Nanti kamu bisa melanjutkan. Kata si anak, wahai ayah minta maaf, ini masalah surga. Kalau bukan masalah surga nggak apa-apa kamu dulu, tapi ini masalah surga, saya minta maaf. Akhirnya katanya ya sudah diundi. Siapa yang menang keluar namanya itu yang ikut perang, yang kalah jaga rumah. Akhirnya setuju Sa'ad. Ya sudah diundi. Nggak tahunya diundi namanya Sa'ad yang keluar. Namanya Sa'ad yang keluar, anaknya yang keluar. Akhirnya ayahnya yang jaga rumah. Ya, jaga rumah. Akhirnya di hari itu juga terdengar bahwanya Sa'ad meninggal dalam peperangan. Ya, ketika meninggal dalam peperangan langsung ayahnya keluar dari rumah, besok harinya menyusul Nabi Muhammad, minta izin kepada Nabi Muhammad untuk berperang. Tapi dilarang oleh Nabi, wahai Khuzaimah, cukup anakmu aja yang meninggal. Jangan meninggal. Kata si ayah, nggak bisa wahai Rasulullah, tadi malam saya mimpi Sa'ad sudah di surga. Ya. Sa'ad mengatakan, wahai ayah saya sudah di surga, sekarang giliranmu untuk berperang menemani aku di surga. Kata si Sa'ad. Ini sudah mimpi, saya dipanggil oleh Sa'ad ya Rasulullah untuk berangkat ke surga. Akhirnya diizinkan oleh Nabi. Enggak taunya perang, meninggal juga itu Khuzaimah dalam peperangan. Ya, sampai dikasih mimpi oleh anaknya. Suruh berangkat. Nyusul anaknya untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dijamin Pak. Orang yang jihad fisabilillah dijamin masuk surga. Yang penting niatnya karena Allah Ta'ala. Ya, bukan karena tendensi popularitas hebat, ingin dapat rampasan perang, bukan. Karena Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena dulu juga ada seorang yang ikut perang dengan Nabi Muhammad SAW, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Gasman, dia minta izin kepada Nabi Muhammad untuk perang, diizinkan perang dengan Nabi Muhammad. Akhirnya banyak bunuh orang-orang kafir itu, Gasman itu. Banyak dibantai orang kafir. Ya, sampai Gasman sendiri meninggal dalam peperangan. Saking hebatnya peperangan ini, banyak sahabat yang memuji Gasman. Gasman fil jannah, Gasman fil jannah. Gasman di surga, Gasman di surga. Kata Nabi Muhammad, la Gasman fin neraka. Gasman finnar. Gasman bukan di surga tapi di neraka. Tanya sahabat ya Rasulullah, ini Gasman banyak membantai orang kafir dan meninggal dalam peperangan. Iya kata Nabi Muhammad, dia berperang niatnya bukan karena kita, bukan karena Allah Ta'ala. Dia berperang karena kakeknya dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi dia berperang untuk balas dendam kakeknya yang dibunuh oleh orang kafir Quraisy Mekah, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau niatnya karena Nabi Muhammad, insya Allah akan dijamin masuk surga. Ya, banyak sahabat seperti itu Pak yang berperang. Ya, sampai ada seorang sahabat maaf, ya baru kemanten baru Pak, baru pertama kali kumpul, ya ada komandan perang jihad. Ya, ini sahabat nggak sempat mandi besar. Gak sempat mandi besar, langsung berangkat dengar suara jihad, langsung keluar, langsung jihad. Ya, langsung jihad fisabilillah sampai meninggal dalam peperangan tersebut. Meninggal dalam peperangan. Ya, ketika jenazahnya mau dikubur oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat, ya, Nabi Muhammad ini jalannya jinjit. Bukan jalan dengan telapak kaki, tapi dengan jinjit. Ya, apa bahasa Indonesia jinjit itu? Yang jinjit ya, jinjit dengan jari-jari itu loh, dengan jari-jari kaki. Jadi kakinya ini ditinggikan. Ya, sahabat melihat kaki Nabi Muhammad ini jinjit,
Ditanya, ya Rasulullah, kenapa kakimu jenjit ketika ngubur? Ya, ketika ngubur jenjit. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, aku melihat ratusan ribu, puluhan ribu malaikat itu turun mengangkat keranda sahabat ini. Jadi sampai-sampai aku tidak bisa mendapatkan tempat untuk mengangkat keranda jenazah tersebut, kata Nabi Muhammad. Saking apa? Berebutnya dengan ribuan malaikat tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad jalannya sampai jenjit. Kenapa? Rebutan sama malaikat, Pak, bukan orang lagi. Malaikat yang menguburkan jenazah tersebut. Saking besarnya pahala jihad ini. Ya, banyak pahala jihad ini. Makanya orang kalau sudah lari dari peperangan jihad ini orang aneh namanya. Bahkan sampai tidak katakan dosa besar. Ya, termasuk dosa besar lari dari peperangan jihad fisabilillah itu. Dan nanti zamannya Imam Mahdi dalam riwayat sepertiga umat Islam lari dari peperangan, Pak. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita masuk sepertiga tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Sepertiga umat Islam lari dari peperangan nanti di zaman Imam Mahdi nanti. Kata Nabi Muhammad dalam sebagian riwayat. Ya. Sampai bukan laki aja, Pak, ikut perang, sampai perempuan ikut perang. Ya. Di zaman Abi itu ada perang, perempuan yang sering ikut perang namanya Nasibah binti Ka'ab. Panggilannya Nusaibah. Ya, itu sering ikut perang itu. Ya. Sampai kata Nabi Muhammad, aku tidak melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kecuali ada Nusaibah di depanku. Bayangkan. Jadi yang jaga Nabi ini bukan laki, perempuan. Jadi Nusaibah ini nggak rela kalau Nabi sakit. Ya, bahasanya terkena panah, terkena pedang nggak rela. Jadi dia tamengnya. Sampai dalam peperangan Uhud itu dia kena 12 kali sayatan pedang untuk membela Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai kata Sayyidina Umar, aku tidak pernah menoleh ke kanan ke kiri juga, kata Sayyidina Umar, aku selalu melihat Nusaibah itu peperangan lebih hebat daripada seorang laki-laki, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Saking hebatnya itu. Padahal Nusaibah ini kerjaannya cuma bantu bantu yang luka dibalut, bawa obat-obatan, itu perempuan seperti itu. Cuma Nusaibah ini nggak tahan juga kalau lihat hampir kalah sahabat ini langsung turun tangan ikut perang juga. Ya. Karena memang sudah pernah didoakan oleh Nabi, ya Allah, mudah-mudahan Abdullah ini anaknya Nusaibah dan Nusaibah menjadi sahabatku di surga nanti. Ya. Didoakan oleh Nabi. Dari sana Nusaibah selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya dengan Nabi. Ya. Ini seorang perempuan ini. Ayah dengan anak berebut. Yang belum merasakan kemanten berebut untuk jihad, yang baru merasakan kemanten baru aja juga jihad. Kita yang merasakan bolak-balik masa nggak mau jihad? Ya, ini berarti orang aneh nih. Ya, jangan, jihad ini pahalanya besar, tapi bukan sembarangan jihad. Ya, kalau mau jihad itu di daerah